Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Maharani dengan NPM 2151054, mahasiswi semester 2 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan tentang pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja. TikTok merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling terpopuler dan diminati di kalangan masyarakat, khususnya kalangan remaja. TikTok menyediakan fitur membuat video berdurasi 15 detik sampai 5 menit disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya yang tersedia di aplikasi TikTok tersebut. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok Cina, ByteDance, yang meluncurkan aplikasi yang bernama Douyin. Dengan hanya waktu 1 tahun, Douyin telah memiliki 100 juta pengguna dan 1 miliar tayangan video setiap harinya. Dikarenakan popularitas Douyin yang sangat melejit, sehingga perusahaan tersebut melakukan perluasan ke luar negeri Cina yang diberi nama TikTok. Nah, banyak sekali manfaat dari penggunaan media sosial tersebut. Selain menimbulkan manfaat atau dampak yang baik, pasti selalu ada dampak negatif dari penggunaan media tersebut jika digunakan terlalu berlebihan. Dampak buruk yang ditimbulkan jika menggunakan aplikasi tersebut dengan berlebihan akan berpengaruh kepada perilaku remaja. Pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana penggunaan aplikasi tersebut dengan bijak terhadap aplikasi ini sangat penting dan perlu diketahui agar bisa mengontrol pemakaian yang berlebihan. Dengan adanya aplikasi TikTok ini, banyak sekali kalangan yang memakai, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tidak salah lagi jika aplikasi ini banyak digemari oleh seluruh kalangan, terutama remaja, dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain seperti Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. TikTok adalah aplikasi yang paling terpopuler di kalangan remaja. Banyak faktor yang mempengaruhi remaja lebih gemar menggunakan aplikasi TikTok tersebut. Apa aja sih? Yang pertama adalah sangat mudah diakses dimanapun dan kapanpun, asal pengguna terhubung dengan koneksi internet yang baik. Lalu yang kedua adalah terdapat berbagai macam fitur yang tersedia seperti musik, filter, serta fitur-fitur kreatif lainnya yang bisa digunakan untuk berbagai kalangan. Lalu yang ketiga adalah penghilang rasa suntuk atau dapat dijadikan sebagai hiburan. Dan yang terakhir adalah pengguna dapat menjadi konten creator atau pembuat konten yang dikenal oleh masyarakat jika konten yang dibagikan pengguna menarik dan banyak jumlah tayangan dari konten tersebut. Selain itu, dari banyaknya penggunaan aplikasi TikTok ini pasti terdiri dari berbagai kalangan masyarakat dari penjuru dunia. Sedikit banyak ya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi TikTok ini, khususnya pada dampak buruk. Yang pertama adalah membuat minat belajar menurun. Dampak yang satu ini ialah menyebabkan minat belajar menurun, khususnya jika penggunaan aplikasi TikTok ini ialah remaja atau anak-anak yang masih bersekolah. Dampak ini sangat berpengaruh pada konsentrasi remaja untuk belajar. Bahayanya ini sangat besar banget dikarenakan mereka lebih sering memegang handphone dan bermain di layar tersebut. Hal ini yang akan menyebabkan remaja cenderung malas belajar dan menurunnya tingkat minat serta konsentrasi. Lalu yang kedua adalah menyita waktu. Selanjutnya, dampak dari penggunaan aplikasi TikTok ini ialah banyak menghabiskan atau menyita waktu. Yang ketiga, hanya ingin membuat konten viral. Banyak dari penggunaan TikTok ini yang hanya memanfaatkan membuat konten-konten yang mudah viral. Jika pengguna membuat konten viral tapi konten tersebut mengandung unsur positif dan berguna bagi penonton, itu tidak masalah. Tetapi sangat disayangkan banyak kasus yang terjadi. Kasus yang terjadi ini dimana karena penggunaan ingin kontennya viral, mereka membuat konten yang memalukan bahkan sampai mengancam nyawanya. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan tidak ada nilai positif yang dapat diambil dari konten tersebut serta sampai membahayakan keselamatan diri sendiri. Di samping terdapat dampak buruk terhadap penggunaan aplikasi TikTok kepada pengguna, nah di sini juga ada banyak manfaat nih dari penggunaan aplikasi TikTok. Apa aja? Yang pertama adalah membuat pengguna menjadi kreatif. Tujuannya dibuatnya TikTok adalah membuat para penggunanya menjadi kreatif di luar dari fitur-fitur yang disediakan oleh TikTok seperti musik, filter, dan fitur kreatif lainnya. Nah, pengguna di sini dapat membuat konten-konten yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Yang kedua adalah sebagai wadah mengekspresikan diri mereka. Aplikasi TikTok ini memberikan kemudahan dan akses kepada para pengguna untuk mengekspresikan diri mereka masing-masing sesuai dengan kreativitas dan minat bakat pengguna tersebut. Tapi dengan catatan, jangan berlebihan, apalagi sampai mengorbankan diri sendiri ke hal-hal yang buruk. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki suasana hati. Nah, untuk menghibur diri tidak harus mahal dan susah loh. Bisa dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan membuat konten-konten yang kita minati, serta scrolling video yang tersedia di TikTok. Dengan mengekspresikan diri melalui gerakan dan penampilan, itulah yang akan membuat suasana hati akan kembali membaik. Yang keempat adalah mengatasi masalah mental dan melatih kepercayaan diri. Dikarenakan penggunaan dari aplikasi TikTok ini dapat mengekspresikan dirinya serta menuangkan ide, maka suasana hati pengguna akan membaik. Nah, dengan membagi konten-konten mereka kepada orang lain dari seluruh penjuru dunia pada aplikasi TikTok ini akan membuat mental mereka menjadi sehat karena bisa mendapatkan teman-teman baru dan feedback yang bagus dari penggunaan aplikasi TikTok ini. Nah, apalagi jika konten yang mereka bagikan mendapatkan jumlah tayangan yang banyak dan diminati oleh para penggunaan aplikasi TikTok ini. Sekian dari saya, terima kasih.